Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Muslim untuk menunaikan zakat, tetapi tidak semua patuh terhadap perintahnya. Salah satunya adalah Salabah bin Hatib, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun taat beribadah, Salabah hidup dalam kesulitan dan kemiskinan, harus berbagi pakaian dengan istrinya. Meski demikian, kisahnya mencerminkan ketekunan dalam solat dan kehadiran di majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, Salabah keluar dari masjid tanpa memperhatikan doa setelah solat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Mengapa keluar dengan cepat seperti orang munafik?" Salabah menjawab, "Ya Rasulullah, saya terburu-buru keluar karena saya dan istri saya hanya memiliki selembar pakaian yang sedang saya pakai ini, jadi saya menggunakan pakaian ini sedangkan istri saya telanjang di rumah, lalu saya menjumpainya untuk memakai pakaian ini untuk sholat sedangkan saya telanjang. Oleh sebab itu doakanlah saya agar dikaruniai harta melimpah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai Salabah, sesungguhnya harta yang sedikit yang disyukuri itu lebih baik daripada harta banyak yang tidak bersyukur." Setiap kali Salabah bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia selalu meminta doa agar menjadi kaya. Pada suatu saat, Salabah datang lagi dan berkata, "Ya Rasulullah, doakan agar Allah memberi harta kepadaku." Rasulullah menjawab, "Tidakkah engkau melihat teladan baik pada diri Rasulullah? Jika saya mengubah gunung menjadi emas dan perak, itu bisa terjadi." Rasulullah menolak mendoakan agar Salabah menjadi kaya dan menyarankannya untuk mensyukuri rezeki yang sudah dimilikinya. Hari berubah, Salabah kembali ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, minta doa agar diberi harta melimpah. Rasulullah mendoakannya, memberikan sepasang kambing yang berkembang pesat dan berbeda dari kambing lainnya. Kambing itu tumbuh cepat seperti ulat, dan segera seluruh kota dipenuhi dengan kambing Salabah. Dia pindah dari satu kota ke kota lain karena kambing-kambingnya terus berkembang. Salabah juga tinggal di desa untuk memiliki ruang cukup bagi ternaknya. Jumlah kambing miliknya semakin bertambah setiap hari. Ia sibuk dengan aktivitas barunya, kadang melewatkan majelis dan sholat berjamaah. Lama-kelamaan, Salabah hanya hadir di masjid saat sholat Jumat, hingga akhirnya tidak lagi datang untuk sholat di masjid. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teringat pada Salabah dan bertanya kepada para sahabat apa yang dilakukannya. Mereka menjawab bahwa Salabah memelihara banyak kambing yang memenuhi desa. Rasulullah berkata, "Selakala Salabah." Kemudian, setelah Allah memerintahkan zakat, Rasulullah mengutus 2 orang untuk mengumpulkan zakat. Mereka disambut baik oleh masyarakat kecuali Salabah. Ketika diminta zakat, Salabah menolak dan bahkan Salabah berkata, Ini tidak lain adalah upeti, kalian pulanglah agar saya bisa mempertimbangkan lagi." Sebelum mereka berdua bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Celakalah Salabah." Lalu Allah menurunkan wahyu dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 75-76. Artinya, "Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh." Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebahagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu, dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat Allah, seorang kerabat Salabah mendengar dan segera memberitahunya. "Celakalah engkau, Salabah, ayat baru turun," katanya. Salabah segera pergi membawa zakatnya ke Rasulullah, tetapi Rasulullah berkata, "Allah melarangku menerima zakatmu." Salabah menyesal, menaburkan tanah ke atas kepalanya. Rasulullah berkata, Ini karena perbuatanmu sendiri, aku telah memerintahkan, tapi engkau tidak mau mematuhi." Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Salabah memberikan zakatnya kepada Sayyidina Abu Bakar, tetapi ditolak dengan alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima darinya. Saat Sayyidina Umar memimpin, Salabah mencoba lagi, namun ditolak dengan alasan yang sama.
Pada masa pemerintahan Sayyidina Utsman, T.S. Salabah masih berusaha memberikan zakatnya, tetapi ditolak lagi dengan alasan yang serupa. T.S. Salabah akhirnya meninggal pada masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan.